warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ibu di sini. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang manfaat karakter wirausaha sukses untuk berwirausaha. Kemarin terakhir ciri dan karakter yang dimiliki wirausaha sukses ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas masalah manfaat karakter wirausaha sukses untuk kewirausahaan. Di sini satu, motivasi berprestasi. Kedua, orientasi ke masa depan. Tiga, kepemimpinan. Empat, jaringan usaha. Kelima, tanggap menghadapi perubahan. Di sini motivasi berprestasi adalah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Pekerja keras. Yang dimaksud pekerja keras di sini adalah ditanamkan dalam diri seorang wirausaha. Selain itu disiplin pada hal-hal yang sudah menjadi tujuan merupakan salah satu modal dasar keberhasilan wirausaha. Namun, wirausaha juga perlu menyadari bahwa kerja keras dan disiplin perlu disertai dengan sikap berserah diri kepada Tuhan, serta berdoa agar dapat mencapai keberhasilan sesuai yang dikehendakinya. Terus B, tidak mudah menyerah. Di sini yang dimaksud seringkali seorang wirausaha menyerah saat mengalami tantangan dan kendala. Hal sederhana yang perlu dilakukan adalah jangan pernah menyerah. Koreksi dan evaluasi problema serta mencari solusi untuk mengatasi atau memperbaikinya. Terus C. Memiliki semangat. Memiliki semangat adalah hal yang penting untuk dijaga dan dilatih agar terus menekuni dan berproses pada bidang usaha yang dijalankan sampai meraih keberhasilan. Untuk itu, seorang wirausaha perlu menjaga semangatnya dan harus dapat memotivasi diri ketika semangatnya sedang turun. Berarti ngasih semangat diri kita sendiri ya, kalau yang pengusaha-pengusaha. Terus D. Memiliki komitmen yang tinggi. Untuk menekuni dunia usaha sampai meraih keberhasilan memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Sejak awal seorang wirausaha sebaiknya berkomitmen pada dirinya sendiri untuk menekuni, menuntaskan dan menghasilkan sesuatu seperti yang telah ditetapkannya jika ingin mencapai keberhasilan usahanya. Terus orientasi ke masa depan itu ada dua, berpikir positif atau positive thinking. Terus B. Memiliki pengetahuan yang luas. Di sini yang dimaksud berpikir positif itu adalah orang yang mampu berorientasi dan memiliki pandangan masa depan untuk menciptakan suatu karya. Namun hal itu tidak dapat terrealisasi apabila tidak mampu mengatasi hal-hal negatif pada dirinya, seperti rasa takut, iri hati, malas, terus memiliki kebiasaan buruk dan arogan atau sombong. Itu tidak perlu.
Manfaat berpikir positif dapat membuat cita-cita membangun usaha dapat terrealisasi dan mampu mengendalikan wirausaha ke arah kemajuan. Terus B, memiliki pengetahuan. Di sini seorang wirausaha yang memiliki pengetahuan dan keterampilan terlatih kemungkinan besar akan lebih bahagia dan berhasil dalam meningkatkan kemajuan hidupnya. Untuk itu, penting bagi seorang wirausaha untuk terus belajar ilmu formal, keterampilan, dan menambah wawasan agar dapat mengambil keputusan terbaik dalam menjalankan usahanya serta dapat menggunakan ilmunya untuk mengatasi kendala dalam usahanya. Terus kepemimpinan, 3 kepemimpinan ya. Di sini dibagi A, B, C, D sampai G nih. Kita membahas masalah berani bertindak. Di sini tidak ada ya usaha itu tanpa resiko. Resiko akan kerugian seringkali membuat wirausaha takut untuk bertindak. Nah, di sini butuh keberanian dari seorang wirausaha untuk menembus ketidakpastian dan mengantisipasi resiko. Menembus ketidakpastian dan mengantisipasi risiko meskipun dituntut untuk berani bertindak, wirausaha harus memiliki perhitungan yang cermat, hati-hati, dan mampu mengantisipasi langkah selanjutnya jika terjadi hal-hal yang di luar kendali. Nah, terus B, membangun tim yang baik. Yang dimaksud membangun tim yang baik untuk mengembangkan usaha tuh, wirausaha tidak mungkin sendirian. Pada awalnya mungkin seorang wirausaha dapat melakukan usahanya sendiri. Terus berjalannya waktu untuk mengembangkan usaha menjadi semakin besar dibutuhkan tenaga kerja yang terbentuk dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini wirausaha perlu membangun tim yang mampu bekerja sama dengan baik. Terus C, berpikir luas dan berjiwa besar. Yang dimaksud adalah salah karakter yang dibutuhkan oleh wirausaha untuk menghasilkan sesuatu yang besar, karya ataupun produk yang berkualitas. Distribusi di berbagai wilayah dan pemasukan usaha yang besar dapat diraih jika pengusaha itu mampu berpikir yang luas. Dibutuhkan juga jiwa yang positif dan optimis. Sebagai gambaran wirausaha yang berjiwa besar. Terus D, berani mengambil risiko. Jika wirausaha tidak berani mengambil risiko, tentu sulit bagi sebuah usaha untuk berkembang dan maju. Wirausaha itu harus cermat untuk mengambil risiko dan mengambil langkah antisipasi jika risiko terjadi pada sebuah usaha. Terus di E, memiliki mentor. Yang dimaksud memiliki mentor di sini adalah wirausaha itu perlu bekerja sama dengan berbagai mentor untuk terus
membimbing dan memperbaiki kekurangannya, serta mengatasi perubahan dan perkembangan teknologi. Juga konsumen yang selalu berubah. Yang perlu dijadikan mentor adalah seorang wirausaha sukses dengan banyak pengalaman. Terus F, berpikir yang terbuka. Berpikir yang terbuka, sebaiknya wirausaha selalu terbuka pada ide baru dan memiliki pembaruan dalam usahanya. Tidak semua ide baru harus diikutin, tetapi wirausaha itu harus mampu memilah mana ide yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Berpikir di luar kebiasaan orang, maksudnya yang tidak pada umumnya. Terus percaya diri seorang wirausaha dibutuhkan saat memulai melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dalam usaha. Wirausaha yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi cenderung memiliki keyakinan akan kemampuan untuk mencapai keberhasilan tanpa ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan melakukan pekerjaan. Terus keempat, jaringan usaha. Jaringan usaha di sini terbagi menjadi 3. Jaringan kerja, teman, kerjasama. Jaringan kerja, seorang wirausaha itu perlu membangun, merawat dan memelihara jaringan untuk mengembangkan usahanya. Membangun jaringan dapat dilakukan sejak usaha masih dalam skala kecil, yaitu dengan mencari kenalan dan merawat hubungan dengan pihak-pihak yang dibutuhkan sebuah usaha. Jaringan dalam usaha antara lain jaringan produksi kayak supplier berbagai bahan baku dan peralatan, jaringan pemasaran, jaringan pelayanan, jaringan pelanggan, perusahaan lain, komunikasi, dan masih banyak lagi. Terus teman. Untuk membangun jaringan yang luas dan kuat, wirausaha perlu memiliki ruang lingkup pertemanan yang luas. Semakin luas rekan dan temannya, semakin terbuka peluang untuk merekomendasikan usaha pada pihak yang memerlukan. Terus di sini kerjasama. Mampu bekerja sama dengan berbagai kalangan dalam jaringan usaha akan membuat usaha semakin berkembang. Kerjasama yang dilakukan bersama pihak-pihak lain akan membuat hasil tambahan di luar hasil usaha kita. Terus yang kelima, tanggap menghadapi perubahan. Itu berpikir kritis, menyenangkan, proaktif, kreatif, inovatif, efisien, produktif, orisinal. Yang dimaksud berpikir kritis, seorang wirausaha yang mampu berpikir kritis dan tekun dalam menganalisis potret keadaan serta posisi perusahaan sangat bermanfaat dalam menetapkan peluang bisnis yang direncanakan. Untuk itu diperlukan ketelitian seorang wirausaha dalam menganalisis berbagai masalah
termasuk menginterpretasikan data dan informasi di lingkungan perusahaan. B. Menyenangkan. Seorang wirausaha harus memiliki karakter dan pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah siapa? Ayo, adalah pemasok, terus mitra kerja dan pelanggan. Buatlah rekan kerja senang dan merasa nyaman bekerja sama dengan kita, sehingga mereka akan tetap mengingat kita sebagai kolega kerja yang simpatik. Terus proaktif. C. Proaktif ya. Wirausaha adalah orang-orang yang proaktif dan memiliki daya nalar intelektual yang tinggi. Apabila telah mengetahui sesuatu nalarnya, berkeinginan mengetahui sesuatu yang lebih banyak, tinggi dan luas lagi dari pengetahuan yang telah dimilikinya. Dengan demikian, seorang wirausaha tidak mengenal berhenti untuk belajar apa saja. Setelah mengerti dan memahami, selanjutnya ingin mencoba dan terus mencoba. D. Kreatif. Kreatif tidak hanya penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif, tetapi juga sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Artinya, dalam menghadapi tantangan global diperlukan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif atau berjiwa kewirausahaan. Kreativitas akan terasa dengan cara banyak membaca, mengamati, dan menganalisis. Terus E. Inovatif. Inovatif merupakan hasil pencarian suatu kesempatan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Hal ini merupakan suatu proses yang dimiliki dengan analis sumber daya kesempatan yang menjadi objek. Inovasi dapat diciptakan dengan memahami kebutuhan pasar atau meningkatkan kelemahan dari produk yang sudah ada. Biasanya seorang wirausaha yang dikatakan mampu berinovasi harus melihat, terus bertanya dan mendengar pihak lain dalam pencariannya terhadap inovasi. Dalam hal ini, wirausaha harus berpikir keras dengan segenap kemampuannya dan melakukan perhitungan dengan cermat. F. Efisien. Efisien merupakan produktivitas yang dinilai dengan uang. Dalam dunia usaha, efisien digunakan untuk mengukur efisiensi produksi, biaya, dan efisiensi keseluruhan termasuk nilai hasil produksi yang dikaitkan dengan hasil penjualan atau laba perusahaan. G. Produktif. Produktivitas adalah perbandingan kuantitas hasil produksi atau output dengan jumlah faktor produksi input yang dialokasikan untuk menghasilkan output atau produksi. Setiap wirausaha dituntut untuk meningkatkan produktivitas sehingga mereka semakin hari semakin produktif.
Terus orisinal di sini nilai inovatif, kreatif, dan fleksibel merupakan unsur-unsur teori. Misalkan seseorang wirausaha yang orisinal adalah seseorang yang mampu menciptakan ide tanpa meniru ide orang lain. Terus D. Cara melatih karakter siswa sebagai persiapan wirausaha. Jadi di sini siswa itu dilatih untuk belajar bermotivasi, berprestasi, orientasi ke masa depan, kepemimpinan, jaringan usaha, tanggap menghadapi perubahan. Nah, di sini yang dimaksud dengan motivasi berprestasi itu pekerja keras, pantang menyerah, semangat, komitmen. Pekerja keras itu siswa dapat memulai belajar melatih diri dengan menyiapkan waktu sehari untuk melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan wirausaha. Nanti kita belajar menjadi pekerja keras ya. Terus pantang menyerah terus semangat, terus komitmen, terus orientasi ke depan, visioner, berpikir positif, pengetahuan. Ibu di sini akan menjabarkannya. Nanti kita kita akan ngasih tugas kepada kalian nanti setelah tatap muka saja. Di sini orientasi ke depan, visioner, berpikir positif, C. Pengetahuan. Yang ketiga, kita nanti belajar menjadi kepemimpinan, berani bertindak, tim yang baik, berjiwa besar, berani mengambil risiko, memiliki mentor, berpikiran terbuka, percaya diri. Terus jaringan usaha, yang keempat itu jaringan usaha, jaringan kerja, terus pertemanan, kerjasama. Tanggap menghadapi perubahan, berpikir kritis, menyenangkan, proaktif, kreatif, inovatif, efisien, produktif, orisinal. Lah terus inspirasi wirausaha di usia muda. Seperti wirausaha sudah banyak digeluti oleh kalangan usia muda, bahkan diantaranya sudah dapat memperoleh kesuksesan di usia muda. Untuk menjadi pengusaha di usia muda memang tidak mudah, tetapi dengan perjuangan ekstra, terus kesuksesan dapat diraih oleh siswa. Lah di sini Ibu akan memberikan contoh, misalnya mengisi waktu luang dengan membuat produk dan memasarkannya. Berikut merupakan beberapa kisah perjuangan pengusaha muda yang sudah dapat menuai keberhasilan di usia muda, seusia 20 tahun. Itu seperti contohnya Putri Tanjung. Putri Tanjung ini dia bergelut di jasa event organizer. Sudah memulai bisnis jasa event organizer. Terus yang kedua, Atina Maulina adalah founder dari brand hijab.
Yang ketiga, Kesia dan Karina itu pengolahan dan memodifikasi resep-resep kue. Yang keempat, Dea Valencia mengolah di bidang usaha batik. Hamzah Izul Haq dia di jasa bimbel. Keenam, Hafiza Elvira Novitarini berbisnis dalam usaha itu sosial, bisnis sosial. Dia malah memperdayakan sumber daya manusia dalam yang menderita penyakit. Terus yang ketujuh, Nicholas Kurniawan, dia berbisnis ikan. Ini adalah contoh-contoh pengusaha-pengusaha muda di usia-usia 20 tahun. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Kalaupun ada yang kurang paham yang Ibu sampaikan, ada yang perlu ditanyakan, ya ditanyakan. Kalaupun ada yang bingung, terus kok ada yang nggak paham, mau tanya silakan ditanyakan.